Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, Ibu Lia Khairiah Harahap, MPD. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Sima, kelas Pendidikan Matematika 4 semester 6, NIM 0305183169. Di sini saya akan menjelaskan stylizing pendidikan. Yang pertama, pengertian stylizing, 2 prinsip dalam stylizing, 3 tujuan dalam stylizing, dan yang keempat, tahap proses stylizing. Langsung saja kita masuk ke pengertian stylizing. Stylizing merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penetapan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi, dipahami bidang-bidang pekerjaan yang akan dilakukan dan penetapan tenaga-tenaga yang sesuai. Stylizing merupakan salah satu fungsi administrasi berupa penyusunan personelia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Yang kedua, prinsip dalam stylizing. Dalam stylizing, berlaku prinsip utamanya yaitu the ring man in the ring, place and time, yang berarti bahwa setiap personal ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal. Jika prinsip ini tidak diterapkan dan menempatkan personal pada tugas dan jenis pekerjaan yang bukan keahliannya, maka akan menghambat upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri. Sebab hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan dalam stylizing. Yang pertama, terwujudnya sinergenitas pekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. Yang kedua, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Ketiga, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu 4, mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Yang keempat, tahap proses stylizing. Yang pertama yaitu proses penetapan karyawan. Setelah melihat potensi, keahlian, dan kecakapan masing-masing dari karyawan baru yang terpilih, kegiatan selanjutnya adalah menempatkan mereka pada posisi dan jabatan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pada tahap penetapan, karyawan juga diberikan arahan tentang analisis tugas yang harus diselesaikan serta deskripsi jabatan atau job description. Sehingga ketika sudah memasuki unit kerja yang sesuai dan memulai suatu pekerjaan, karyawan mempunyai panduan dan acuan dalam bekerja sesuai instruksi. Ia juga tidak akan bertindak sewenang-wenang mengerjakan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang lain karena sudah jelas job description-nya. Yang kedua yaitu hal yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan. A. Jenis kelamin pria dan wanita. Tempatkanlah karyawan pada bidang dan tugas yang jenis pekerjaannya sesuai dengan kodrat mereka. Sebab
tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih utamakan ditempatkan pekerja laki-laki daripada pekerja perempuan. Dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian umumnya lebih tepat dilakukan oleh pekerja perempuan. Yang B, latar belakang pendidikan. Posisi jabatan yang akan diberikan disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, baik dari segi tingkatan, jenis pendidikan yang dimiliki sesuai ijazah, maupun jurusan yang dipilih pada waktu menempuh pendidikan tersebut. Misalnya, seorang sarjana teknik mesin dan sarjana pendidikan pada suatu organisasi pendidikan tentu ditempatkan pada unit kerja teknisi dan sarjana pendidikan ditempatkan pada unit pengajaran atau pendidikan sesuai dengan tenaga pengajar. Yang C, pengalaman kerja terutama dari minat atau telah ditekuni. Dalam hal ini, pengalaman kerja menentukan kecakapan seseorang pada bidangnya. Jika terdapat 2 orang atau lebih karyawan yang memiliki tingkatan pendidikan yang sama dengan jurusan yang sama juga, untuk melihat siapa yang lebih berhak ditempatkan pada jabatan tertentu, pengalaman kerja bisa dijadikan pertimbangan oleh pemimpin. Pengalaman membuktikan bahwa seseorang tersebut sudah terbiasa mengerjakan suatu pekerjaan, terbiasa menghadapi segala permasalahan dan resiko kerja, serta lebih ahli dalam bidang pekerjaan tersebut. Ia dapat dijadikan pemimpin dalam kelompok kerjanya dibandingkan dengan karyawan lainnya yang baru lulus kuliah dan tidak pernah bekerja sebelumnya. Yang D, kesehatan fisik. Berhubungan dengan kuat atau tidaknya seorang pekerja melakukan tugas yang diberikan dalam proses seleksi wawancara dan pengisian data akan teridentifikasi riwayat kesehatan seorang karyawan. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang pemimpin agar menempatkan para pekerja sesuai riwayat kesehatannya. Minat, bakat, dan hobi. Ketiga ini merupakan nilai tambahan, khususnya pada organisasi kerja dengan jumlah karyawan yang banyak, sehingga peran-peran tanggung jawab terhadap suatu tugas akan lebih optimal bila dikerjakan sesuai minat, bakat, dan hobi pekerja. Hal ini terjadi karena pada pekerja akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut dengan senang hati, bergairah, dan semangat sesuai dengan hobi yang diminati masing-masing. Yang ketiga yaitu pembinaan, pengembangan, dan penilaian. Pembinaan, penilaian, dan pengembangan karyawan mengacu pada sistem karir dan hasil prestasi kerja. Pada sistem karir, yang dilihat adalah kecakapan karyawan yang bersangkutan, pengalaman dalam bekerja, kesetiaan pada organisasi, pengabdian dari segi lamanya waktu bekerja, dan syarat objektif lainnya. Sedangkan pada hasil prestasi kerja diperhatikan kecakapan dan prestasi yang telah dicapai dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Prestasi ini ditunjukkan dengan suatu tanda lulus atau sertifikat kecakapan, contohnya sertifikat uji kompetensi. Yang terakhir yaitu keempat, pemberhentian. Pemberhentian merupakan pengakhiran masa jabatan seorang karyawan pada posisi atau jabatannya disebabkan karena berbagai kebijakan. Faktor-faktor yang terjadi
Faktor-faktor yang menjadi penyebab pemberhentian seorang karyawan diantaranya yaitu A. Pensiun. Pada unit organisasi pemerintahan, pensiunannya pekerja dikarenakan usia yang sudah lanjut, waktu masa jabatan yang sudah selesai, dan lain-lain. Pada masa pensiun ini, seorang karyawan pemerintahan tetap mendapatkan tunjangan materi berupa uang pensiunan setiap bulan. Sedangkan pada organisasi swasta, karyawan yang sudah pensiun hanya diberikan 1 kali pada akhir masa jabatannya. Selanjutnya, perusahaan tidak bertanggung jawab lagi terhadap para mantan karyawan. Yang B. Pengunduran diri. Dilakukan oleh seorang karyawan yang mengundurkan diri dari jabatan yang ditempatinya selama bekerja. Penyebabnya antara lain karena pindah pada bidang pekerjaan lain, tetapi masih satu organisasi, pindah ke organisasi kerja lain, atau pindah domisili ke daerah lain. Mengundurkan diri karena mengidap suatu penyakit sehingga tidak mampu lagi bekerja dan akan berkonsentrasi untuk tahap penyembuhan dan lain-lainnya. Yang C. PHK atau pemutusan hubungan kerja. Umumnya dilakukan oleh pihak organisasi kerja dikarenakan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya pendanaan yang kurang, perilaku negatif karyawan yang berpengaruh pada hasil, dan disiplin kerja yang kurang, sehingga karyawan tersebut di PHK perusahaan yang bangkrut dan lain-lainnya. Yang D. Meninggal, yang secara langsung memberhentikan karyawan dari posisi kerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.